Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kalau saya lebih pada bisnis ya. Jadi kalau kalian mau seperti apa setelah kuliah atau sekarang memulai seperti apa, kita bisnis ini dibentuk oleh karakter juga. Jadi ada kata kamu itu adalah siapa teman-teman. Jadi kalau ingin menjadi pebisnis, menjadi pengusaha hari ini atau sekarang juga boleh mulai dicoba. Tulis 10 teman yang terbaik. Lalu klasifikasi mereka. Apakah ada 6 orang pengusaha di dalamnya? Kalau ada, belajar dari pengusaha. Insya Allah sukses. Tapi kalau di dalamnya menjadi ada cita-cita menjadi dosen, maka belajar dari dosen, insya Allah sukses. Kecuali kita ingin berubah, saya ingin jadi pengusaha apa? Ya udah, cari komunitas lain yang menjadi pengusaha. Nah, di bisnis ini kita itu selalu mencari peluang dan kita bisnis beda dengan pedagang. Ya, nanti kita ada segmen kita sendiri mengenai bisnis entrepreneur itu bukan, ya pedagang bukan, kita berbeda. Bisnis ini kita lebih pada gaya kita gimana menciptakan peluang dan menyelesaikan masalah. Mahasiswa di kampus tahun 2000 berapa ya? 2000 mungkin saya nggak tahu untuk sekarang. Ini ribuan kan, di atas mungkin di atas 7.000 mahasiswa ada di Darussalam. Yang tinggal Darussalam, yang ngekos di Darussalam, ya sekitarnya lah PIB atau apa. Nah, mereka punya masalah. Kita selesaikan masalah. Apa masalah mereka? Mereka bisa pergi kuliah dari pagi sampai sore, nggak sempat masak, maka itulah di Darussalam ini makan yang menyediakan itu dengan harga yang luar biasa. Nasi pagi sekarang udah dari 5.000, tidak 5.000. Oke, mahasiswa butuh kenyamanan untuk aktivitas di rumah sehingga dia sampai di rumah dia aman, nggak ada masalah dengan baju kotor, maka muncullah laundry yang luar biasa banyaknya dengan harga yang luar biasa. Apa lagi? Mahasiswa butuh alat cetak, alat untuk buat buku, ada buku kopi yang luar biasa, kiri kanan banyak. Dan kita di bisnis itu menyelesaikan solusi, menyelesaikan masalah. Kita selesaikan masalah orang, masalah selesai pula masalah kita. Oke, sekarang apalagi kita punya kalau kalian kan sering disebut sebagai kaum milenial, yang nyawa kalian pada HP dan kuota. Benar? Sepakat? Nah, hampir di warung kopi semua pun yang kalian duduk, yang kalian kopi itu tersedia wifi. Di internet, di YouTube itu ada pelatih trainer yang membinai masalah bisnis, memberikan tips yang sangat sederhana dengan bahasa yang sangat sederhana yang mudah kalian terima. Boleh dicatat, namanya Fitra Jaya Saleh, ada Jaya Saputra, dan banyak itu lagi. Ada namanya Abu Shofi, luar biasa bisnisnya. Mereka semua punya tips bisnis yang sangat sederhana. Jadi jangan, tapi nanti bukan saya ingin mengelak dengan judul-judul lain. Misalnya menjadi kaya dengan reseller, menjadi kaya dengan ini. Tidak, saya tidak seperti itu. Tidak, di bisnis tidak diajarkan seperti itu. Kita harus seperti Pak Sudi bilang, kita nikmati, kita belajar dari hal kecil sampai nanti setelah kuliah kita punya kemampuan atau punya cukup modal kita untuk memulai usaha. Nah, dalam bisnis kita ditekankan untuk berbicara tentang modal adalah IQ terendah di pengusaha. Jadi kita dari awal saya bilang kita buka usaha tidak punya modal, maka coba kalian cari di YouTube, di banyak atau penuhi nutrisi otak kita dengan ikuti seminar-seminar bisnis. Jangan takut untuk berinvestasi, bayar investasi bisnis, seminar bisnis itu berapa aja. Ada 2, anggarkan berapa duit kita keluarkan untuk ikut belajar bisnis, beli kuota untuk belajar bisnis. Dan hal-hal lain untuk kita mengundang pebisnis untuk yuk bantulah saya untuk saya ingin buka usaha. Kedua, agendakan berapa banyak kita agendakan bahwa buku bisa kita baca dalam 1 bulan. Berapa banyak pertemuan-pertemuan yang akan kita ciptakan untuk mendukung usaha bisnis kita. Jadi jangan berdiri, kita jangan pasti saya mau buka usaha apa ya. Tidak seperti itu. Paham ya? Nah, kita kembali lagi pada internet tadi, ada YouTube, kita disediakan ada Tokopedia. Saya tidak menyarankan kalian menjual di Tokopedia atau kalian jika ingin mau ya silakan, nggak masalah. Tidak ada yang mengekang masalah itu. Kalian lihat gimana proses mereka melakukan penjualan yang luar biasa, ada ratingnya di bawah, penjualan dengan jumlah besar. Pelajari riwayat penjualan mereka sehingga kita paham bahwa inilah trik bisnis. Paham ya?
Jadi kita nggak selamanya harus seperti, nah kalau saya mungkin sedikit, kita sering, kalau saya di Genpro Global Entrepreneur Profesional itu sering mengajarkan tentang magnet bisnis. Kita ingin mengajarkan pada pebisnis pemula atau yang belum punya bisnis agar bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik. Ya tentunya kembali pada pelaku itu sendiri. Dan kita buat ada namanya itu pertama goalsnya, tujuannya akhir mau apa, 2020 kita mau apa gitu dari bisnis kita. Pada saat yang sama kita bisnis juga belum ada, dan kita ajarkan itu sampai gimana dia bisa menciptakan peluang-peluang yang kemudian hitungannya itu dalam dana semua, duitnya berapa, kita dapatnya seperti ini berapa. Intinya seperti ini, ketika kalian dari rumah ke ruang seminar berbahagia ini, kita sudah ada peta jalannya. Misal dari kota langsung aja ambil jalan besar sampai Simpang Mesra, balik ke sini langsung ketemu. Nah kalau di jembatan Gatot Purworejo kita punya jalan kedua dari Leparing, dari Brawi, ke sini. Oh ternyata sana juga banjir, kita bisa pergi dari mana? Dari Tibang atau dari mana? Yang lain atau dari Lambaru lebih jauh. Tapi cita-cita kita tetap di sini kan? Nah di roadmap bisnis itu kita mengajarkan hal itu, hal yang membuat kalian terhambat dalam bisnis, kalian ada masalah dalam bisnis, kita dampingi. Nah bukan hanya kepada Genpro, pada siapa aja. Kalian ketika kalian akan memulai usaha ini, cari pebisnis, komunikasi sama mereka, silaturahmi sama mereka. Tidak cukup di ruang kuliah tentunya. Kita akan lebih banyak teman, lebih banyak relasi baru. Itu akan membuka cara kita berpikir. Seperti saya hari ini baru ketemu dengan Pak Saifullah. Mendengar cerita Pak Saifullah, luar biasa. Mendengar cerita Pak Rusdi, ya Allah, saya belum pernah melakukan itu. Dan kita kemudian setelah mendapatkan ilmu itu, aplikasikan sedikit catat. Di YouTube tadi banyak itu toolsnya, 7 kesalahan fatal pebisnis pemula, 12 macam-macam itu Pak. Belajar itu, kalian punya kesempatan yang luar biasa daripada kami dahulu. Kami harus berbayar puluhan juta untuk ikut sebuah seminar. Kita baru terakhir saya ikut sertifikasi internasional yang dibuatnya di Jakarta. Baru 2 minggu yang lalu kita pulang. Kita ngambil sertifikasi itu berbayar. Beda dengan kalian sekarang, kalian bisa dapatkan semuanya. Nah, saya sarankan terus melihat peluang-peluang, cari masalah-masalah masyarakat apa yang bisa kalian selesaikan. Dan itu tidak, dalam bisnis itu kita tidak pernah diajarkan bergerak sendiri. Selalu bentuk tim 3, 4, samakan visi. Buat kalau bisa buat agreement, buat kesepakatan tertulis, silakan. Tanpa perlu modal, insya Allah juga jalan. Modal kalian adalah ini kalian semua, otak kalian semua, dan insya Allah modal yang paling besar itu Allah. Oke? Ya semangat bagi kalian. Jangan berpikir bahwa setelah kuliah ini blank atau sekarang aja kuliah juga blank, nggak ada modal juga blank. Tidak, hilangkan itu. Kita harus melihat banyak contoh-contoh orang berhasil di desa, orang berhasil di kota. Belajar sekarang punya penghasilan yang luar biasa. Teman saya yang baru resign dari Bank Mega hanya dikasih pesangon 18 juta di Jakarta, sekarang mereka punya penghasilan 2 miliar per tahun hanya menjual drone, dan sekarang sudah dipakai pajak TV untuk pemetaan juga. Luar biasa, beliau bisa mengambil kesempatan itu. Ada 18 juta pesangon dari orang nomor 3 di Bank Mega Banda Aceh, minta ke Jakarta, ternyata minta resign. 18 juta pesangon apa? Ya seperti itu ya.